Kawan-kawan, kita maju lagi yuk. Boleh. Kita jalan lagi teman-teman. Tujuan kita ke Grenadine Jonggol sebagai tempat rest point ya. 1,5 jam lagi sih. Kita sengaja untuk agak cepat gitu supaya kita bisa rest agak lama gitu ya. Tempatnya syahdu sih buat berdua. Jauh dari mana-mana gitu lokasinya. Tempatnya juga syahdu ya. Mungkin ini kita balik sini kali. Ini tempat bubur kita nih. Hah? Kalau ngomong bubur di situ ya teman-teman. Tempat bubur Cikalong, Jonggol 86 km. Kita ke Cikalong dulu. Ramai ya jalanannya teman-teman. Mungkin libur panjang itu. Tapi sepertinya masih warga lokal ya. Di sini ada Batalion Infanteri Rider 300 Brawijaya, Kodam 3 Siliwangi. Estimasi kita sampai jam 3 ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa lebih cepat. Kalau enggak macet ya. Aduh, gelegean gue teman-teman. Aduh. Gelegean itu bahasa Jawa ya. Apa sendawa teman-teman, bersendawa. Ini polisi tidurnya kecil-kecil tapi nyelekit. Oke, sip, lanjut lagi. Ini merupakan jalur alternatif ya teman-teman. Kalau kita dari arah Bandung, dari Cianjur gitu ya, dengan tidak melewati Puncak. Nah ini jalur alternatif. Hal yang sama juga kalau kita mau ke Bandung gitu ya, bisa juga via Jonggol. Jadi bisa saja tuh jalur ini ramai gitu ya. Di sisi lain kalau kita ke arah Jonggol itu banyak truk ya teman-teman ya. Biasanya truk-truk pengangkut pasir. That's why jalan yang di Jonggol itu nggak pernah bener gitu. Diperbaiki mungkin setahun, 1,5 tahun udah rusak lagi. Ditambah mungkin juga curah hujan, kemudian
struktur tanahnya juga mungkin yang bergerak, ditambah dengan tonase dari kendaraan yang melewati jalan tersebut itu berat. Nah, informasi lanjutannya adalah daerah-daerah sekitar situ itu banyak banget dari masyarakat yang berusaha untuk tambang galian C. Ini kemana ya teman-teman? Mau kemana dia? Geser kanan, tapi nggak belok-belok. Oke, mungkin dia sedang bingung mungkin ya, tuh cari tempat mungkin. Nah itu tadi tambang galian C teman-teman. Pasir batu terkenal memang secara kualitas good gitu. Nah itu dia. Nah itu beberapa faktor ya teman-teman. Kita tidak bisa menuding sana sini enggak. Tapi ya faktanya demikian. Mungkin drainasenya kurang bagus mungkin ya di jalan tersebut gitu ya, bisa jadi. Curah hujan yang tinggi bisa jadi. Tonase kendaraan yang melewatinya bisa jadi. Itu. Nah harapannya juga di situ tuh sudah bakal ada di daerah Cibarusah gitu ya, tol Cikarang tol Cikarang kalau nggak salah selatan. Nah itu yang nanti tembus-tembusnya Purwakarta juga gitu kalau nggak salah ya. Nah itu diharapkan bisa membagi arus kendaraan, membagi lotnya gitu dengan adanya tol tersebut. Kalau kita lihat-lihat sih jalur itu dia garisnya kuning ya teman-teman ya. Artinya itu jalur jalan nasional gitu ya, dimana pendanaan pembiayaannya, perawatannya, pembangunannya itu dari pemerintah pusat gitu. Cuaca agak sedikit mendung-mendung gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan nggak begini-begini aja gitu ya, nggak terlalu panas. Tapi jangan hujan. Ini kita mengarah ke daerah Cikalong ya, Cianjur. Rombongan kayaknya ini teman-teman. Oh bukan, angkot. Ngintilin angkot. Lumayan ramai ya teman-teman. Wow.
Batas kecamatan ya. Selamat datang kecamatan apa tuh? Hah? Sukamana. Oke. Daerah Sukamana. Ini kita ke kiri, Cikalong, Cirata, ke kiri. Ah, ini nih ada patung landmark juga nih, si Jampang apa ya? Polsek Mande, Kecamatan Mande. Polsek Mande, Cianjur. Oke. Yuhu. Dangder Jamali. Oh, Dangder Jamali. Kelurahan Dangder Jamali. Kita di Cikalong Kulon ini teman-teman. Assalamualaikum. Izin melintas. Rada-rada singup ya teman-teman ya. Nggak ada lampu penerangan jalan juga. Wah, ada ding, ada. Tapi jarak antaranya jauh-jauh. Kalau malam gelap ini di sini teman-teman. Ih. Tiga 30 km jaraknya. Nah, iya. Tuh teman-teman. Belum ya? Oh udah. Oh Ciwidey yang ini ya? Oh iya. Ini yang saya bilang. Jadi bus-bus, truk-truk itu banyak banget di sini teman-teman. Ih.
Wih, asik jalannya cuy. Cuma gitu, agak bergelombang teman-teman. Bumpy. Truk-truk besar lewat sini semua nih, jalur alternatif menuju Bandung. Wih, wah ini teman-teman bergelombang. Biasanya itu yang model mau tanjakan gitu teman-teman, tanjakan gitu tuh dia bergelombang. Apa nih? Oh, puncak. Oh iya, ini puncaknya. Jadi kalau ini udah berarti sono itu kita turun terus gitu. Jadi titik tertinggi kalau nggak salah itu. Oke teman-teman, nanti kita lanjut lagi. Wah, udah masuk Bogor ya. Oh iya.
Ini yang namanya jalanan diperbaiki berapa kali, tetap begini terus. Padahal lebar banget loh teman-teman. Nah, ini teman-teman kita udah memasuki daerah Tanjung Sari ya. Mungkin ini nanti jadi last pemberhentian kita gitu ya dari perjalanan kita di hari ini. Kita belok kiri nih teman-teman. Mau ke Gunung Batu, Puncak 2 bisa via sini. Oke. Kita ke Gunung Batu nih, Puncak 2. Arahnya di sini. Jalan kecil sih teman-teman. Banyak juga warung-warung ya dari lokasi juga. Jadi harusnya nggak sulit gitu ya. Lokasinya ke atas, asik juga ini. Syahdu teman-teman tempatnya. Oke. Kalau kita terusin sampai Puncak 2 ini teman-teman, sampai warung kafe Kidemang tuh yang terkenal. Nah, kita naik terus ini teman-teman. Jalanannya ya lumayan lah teman-teman ya, nggak ini nanjak terus teman-teman. Pastikan kendaraan teman-teman aman ya di sini ya. Nah ini tikungan patah. Nah ini sudah ada tanda-tandanya Granada Land ini teman-teman. Mungkin dari hari selanjutnya kita masuk episode selanjutnya kali ya teman-teman ya. Untuk episode nanti kita cut di sini. Gua ucapin terima kasih sudah membersamai kami di perjalanan kita, mulai dari situ Patenggang sampai dengan di Granada Land. Tempat tujuan kita hari ini di Cianjur lah ya, Bogor ini ya, masuknya Bogor ini, Bogor Timur nih, tempat rest point kita. Mungkin nanti gue akan ulas juga mengenai tempat rest point kita ini. Saya berdoa agar teman-teman semua selalu sehat, yang sedang sakit
segera dicabut penyakitnya, dimudahkan pengobatannya. Tidak lupa juga banyak berdoa buat teman-teman semuanya. Jangan sampai sakit ya teman-teman. Mungkin banyak kata-kata gue yang salah selama perjalanan ini. Saya sadar banyak kekurangan karena kelebihan itu hanya milik Tuhan semata. Wih, rame nih. Nah, di sini juga ada. Oh, enggak, gue cerita-cerita aja. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bye-bye. Ini teman-teman, kita sampai di Granada Land. Tempatnya kayak gini teman-teman. Asik juga ya. Ada ATV. Ini kapling teman-teman. Kayaknya kapling yang dibuat untuk investasi. Murah loh. Tanah kapling 55 jutaan. Loh, murah teman-teman. Wow. Oh, ini di kapling-kaplingin ini. Oke. Wah, banyak ini ya, pohon-pohon ya. Rindang tuh. Memang ini cocok buat tempat istirahat teman-teman. Apalagi kayak gua nih, sama istri. Wah, tempat istirahat yang sangat ideal gitu ya. Jauh dari keramaian kota. Tuh. Ada camping ground juga tuh teman-teman. Tuh. Bagus juga ya penataannya ya. Walaupun kecil penataannya bagus. Wah, langsung view-nya gunung teman. View-nya gunung teman-teman. Wah, ini dia. Wih, wah, menyala teman-teman. Nih. Oke, assalamualaikum. Kita sudah sampai. Oke teman-teman, gua istirahat dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menemani kita. Gue istirahat dulu dah. Capek. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ini teman-teman, kita bangun dan disuguhin pemandangan yang luar biasa. Semalam baru kita sampai dan kita langsung depar teman-teman. Setelah kita review ya perjalanan kita semalam ya, di malam ketiga tadi kita sudah mencapai 650 km. Wow, dan itu edan sih.
itu jauh. Kalau dihitung-hitung itu sudah sampai mana teman-teman? Jogja? Ya, sangat jauh ya untuk pemula seperti kami ini. Oh, indah sekali. Ini villanya. Bagaimana saya masih belum cek, nanti cek aja di film di deskripsi kami ya, tak buatin. Oke, lanjut tidur. Syahdu teman-teman, mandi dulu. Wah. Kita ada di sebuah villa ya teman-teman, di daerah Gradadalen, Sukatani. Lumayan cocok buat teman-teman yang long riding untuk beristirahat di tempat ini. Secara fasiliti lengkap, banyak pintunya. Ini banyak teman-teman. Bagus untuk keluarga ini teman-teman ya, yang mau ini sampai di bawah sana tuh mobilin, banyak orang. Ini kamar juga nih teman-teman, kamar juga nih. Di 21 ya teman-teman. Buat barbekyuan di sini juga bisa itu. Ini posisinya di lantai atas ya teman-teman. Ada tempat buat bermain anak-anak ya. Tapi memang dia nggak miliki kayak kolam renang gitu ya. Ini kamar gua. Cocoknya buat keluarga nih. Kamar mandi atas nih. Wah, lengkap teman-teman. Ada pemanas air, toilet proper ya teman-teman. Cukup bagus buat teman-teman yang membawa banyak keluarga gitu. Oke teman-teman, kita ke lantai bawah ya. Ih, ada dapur, lengkap, gas. Masak aja lihat di luar tuh teman-teman. Ada, wow, ada meja di atas. Ada kulkas, ada tempat ngopi-ngopi. Sih, cuma kebesaran buat gua teman-teman ini, karena gua cuma berdua nih. Tuh.
parkirnya di situ teman-teman. Oke, kita akan ke Bekasi hari ini, balik. Perjalanan kurang lebih 2 jaman lah kira-kira ya. Sip. Dan sofa-sofa. Oke teman-teman, segitu dulu ya. Ya, kita siap-siap. Ini tempat apa? Penginapan kita, teman-teman. Rest point. Semalam. Belum. Tuh. Tempatnya teman-teman. Lumayan gede sih. Rumah hitungannya teman-teman. Sadu kan ya. Wow. Air minumnya dimasukin ke box ya? Yang kecil. Air minumnya tadi dimasukin ke box. Yang kecil. Tak minum habis. Tak minum. Sisa sedikit. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Sekarang jam 8.20. Kita udah istirahat di rest point kita yang terakhir di touring kali ini. Kita sekarang ada di kawasan Granada Land ya teman-teman. Mungkin kita coba explore sedikit di sini ya. Siapa itu? Gak tahu itu mau dibikin apa itu sana tuh. Informasinya sih pondok pesantren ya teman-teman. Jadi ini satu kawasan buat apa ya, ada ATV, ada tempat main-main gitu, ada villa juga buat apa namanya, camping. Pak Hilman, itu tadi Pak Hilman tuh asik teman-teman tempatnya teman-teman tuh. Nah posisinya terakhir di sini nih. Nah, tempat campingnya kayak gini nih, di sini nih, tuh teman-teman. Sebelahnya ini masjid apa ini? Kayak masjid, kayak itu ya. Itu teman-teman. Jadi menghadap itu teman-teman, menghadap lembah ya. Kayak sini ya teman-teman. Ini sampai bawah juga nih nanti. Tuh. Oke, udah tahu. Kita next ya. Ini terus itu tempat ini ya teman-teman, kafe-kafe,
tempat makan. Jadi kalau misalnya dari villa kita tadi gitu ya, itu kalau mau cari makan bisa cari makan di sini. Kalau ini tempat-tempat main ATV kayaknya. Oh iya, ini jalur-jalur ATV nih teman-teman di sini nih. Proses pembangunan SMP Iskariman. Oh, SMP Iskariman. Jadi tempat apa namanya? Pondok pesantren ya, Pompes ya, atau mungkin kalau sekarang boarding school. Tuh. Tempatnya asik, memang cocok gitu ya kalau dibuat untuk ini ya. Tempat untuk belajar ya. Asik teman-teman tempatnya teman-teman. Tuh. Camping groundnya itu ada di sana. Tuh. Jadi dari villa tadi, camping groundnya ada di sana, dan mungkin ini bakal jadi tempat camping ground juga gitu ya. Yuk kita explore lagi tempat ini teman-teman. Nah, banyak pohon durian di sini teman-teman. Mungkin ini kaflingnya buat plus dengan durian juga ini kayaknya. Udah mulai berkembang teman-teman. Pak, kita coba ke bawah teman-teman. Ini teteh-tetehnya. Teteh. Aduh, kayaknya tempat pembersihan. Jadi terawat ya teman-teman ya di sini ya. Wih. Apa namanya? Berlumut. Ngeri gua teman-teman naik motor ini. Punten, aku nggak bisa turun ke bawah teman-teman. Berbahaya, terlalu berbahaya teman-teman. Udahlah ya. Berlumut itu teman-teman. Jadi cukup ini. Nah itu ada apa ya ini? Sky jumping kayaknya teman-teman. Tuh sky jumping. Sky jumping. Luncuran. Ini ada wahana luncurannya. Bagus banget ini teman-teman ya. Kita bisa ke bawah juga tuh ke sana. Cuma gue traumatis ya lewat jalan yang ada lumutnya itu. Dengan bobot gue dan istri, kayaknya gue nggak bisa kontrol kendaraan. Sebenarnya indah juga di bawah sana itu. Kita balik aja. Ngejar waktu juga untuk pulang teman-teman. Kita balik. Oke. So far so good. Kita balik ini ngelewatin Transyogi lagi ya teman-teman. Jonggol untuk sebagai etapa terakhir gitu. Etapa terakhir dari riding kita. Terawat teman-teman. Jadi sepertinya ini di coupling kemudian babatin gitu, atau mau dibuat tempat untuk dibangun villa gitu. Ini kompleks Granada Land. Pak, ya, makasih ya, ya. Oke. Selamat pagi buat teman-teman semuanya. Kita lanjutin lagi yuk. Sebelumnya
gue sampaikan salam sehat buat teman-teman semuanya. Semoga teman-teman selalu dalam lindungannya, selalu sehat, berkah, rezekinya selalu bertambah, rezeki yang berkah gitu ya. Punya kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan keluarga teman-teman semua untuk bisa jalan-jalan. Nah, kali ini gue mencoba untuk riding melalui area Jonggol sampai dengan area Bekasi ya teman-teman ya. Gimana kondisi jalanan di area ini, karena area ini termasuk dalam area yang cukup ramai oleh kendaraan. Semakin ke arah Bekasi semakin ramai. Kondisi di 2026 gimana gitu ya, jalan trans di Jonggol ini ya. Nah, kalau kita tadi berbalik arah, belok sebelah kiri itu arah Puncak 2 ya teman-teman. Sedangkan arah ini adalah arah ke jalan Trans Yogi. Nah, di area ini juga banyak kafe-kafe juga ya, hidden gem ya. Ada nuansa alam di sana. Jadi view-nya view gunung ya. Jadi di sebelah jalan ini itu sebenarnya elevasinya itu sudah turun gitu ya. Mungkin sampai 40-an derajat gitu ya. Di sebelah jalan ini ya, di sebelah kanan jalan ini. Jadi secara potensi memang untuk daerah wisata atau mungkin daerah-daerah peristirahatan ya. Untuk cuaca tidak begitu dingin banget, lebih ke arah sejuk ya. Posisi sekarang tadi di tempat tadi sekitar 23, 24 gitu ya. Kemudian kalau di sini sekarang udah 28 gitu ya. Ya tidak terlalu panas, juga tidak terlalu dingin. Mungkin ini cocok bagi para lansia atau pensiunan gitu ya. Nah, ini asik sih teman-teman lokasinya. Tidak terlalu jauh, kita mau ke Bogor juga dekat, ke Jonggol juga dekat, ke Cianjur juga dekat gitu ya. Kemudian ini ada SDN 2 Sukarasa gitu ya. Tadi kita sempat lewatin puskesmas kalau nggak salah ya. Jadi dekat dengan area-area. Nah, ini juga baru nih, nuansa alam. Jadi kayak kaplingan gitu ya teman-teman ya. Syahdu. Untuk kondisi jalannya mau dibilang bagus banget juga enggak, tapi cukup banget untuk sebuah jalanan menurut arah Puncak 2 gitu ya, jalan kecamatan lah ini. Cukup baik secara infrastruktur dan mudah untuk dijangkau ya teman-teman. View-nya mantap. Banyak pohon duren di sini teman-teman. Di sepanjang jalan itu mungkin ini daerah-daerah penghasil duren ya. Ini ada turunan agak curam nih. Nah, semalam kita lewat sini juga curam, tikungannya patah, hati-hati teman-teman di situ. Jadi letaknya secara tempat itu di atas gitu ya, di atas bukit mungkin. Boleh saya gambarkan gitu ya. Di kiri kanan jalan padat gitu ya. Rumah-rumah penduduk padat. Nah,
di hari keberapa ini ya? Hari keempat ya Pak ya? Ini masuk hari keempat ya? Oh iya, hari keempat ya. Malam ketiga. Nah, dengan kondisi gua gitu ya, memang kalau secara badan itu oke-oke aja teman-teman, nggak ada rasa apa ya, bahasa Jawanya jarem, sakit, ngilu, itu nggak ada. Gua nggak pakai salep, salon pas dan lain-lain, itu nggak ada ya. Pakai karena otot nggak ada ya. Sepanjang memang kalau kita riding santai teman-teman. Jadi pastiin kalian riding sesuai dengan kemampuan teman-teman. Kalau itu capek berhenti. Gitu ya. Semalam juga istri enak, tidur kita juga lelap gitu ya. Saya bangun sekitar jam 4-an gitu ya. Sudah bangun, sudah terjaga gitu. Ini ada jembatan. Jembatan apa ini? Jembatan Cibadak. Oh, jembatan Cibadak teman-teman. Wih. Wih. Airnya kuning teman-teman. Berarti air kuning ini berarti sedimentasi. Sedimentasi karena mungkin di sana ada itu ya, tambang ya, tambang. Atau memang sedimentasi. Memang secara tanah di sini warnanya agak berwarna merah teman-teman. Yuk lanjut lagi. Ngebahas tadi ya masalah kondisi badan ya. Karena ini adalah awal mula dari gua touring ya, terutama bareng istri gua yang sama sekali gak pernah perjalanan jauh, khususnya dengan menggunakan motor. Di hari keempat ini memang secara psikologis itu sudah mengalami apa ya, penurunan gitu ya, penurunan semangat apa, memang perlu di boosting gitu ya. Mungkin buat pasangan teman-teman gitu ya. Nah, boostingnya mungkin sometimes bahkan mungkin bukan karena tempatnya apanya gitu ya, mungkin hal lain. Tapi memang di hari keempat ini udah mulai terasa jenuh gitu, jenuh. Nah, menghilangkan rasa jenuh ini mungkin satu cara yang masing-masing teman-teman juga beda-beda ya. Apalagi touring jauh ya. Jadi saya nggak touring malam hari ya. Jadi di kala malam itu menjelang malam kita istirahat. Nah, banyak water break gitu ya, atau sholat break juga bisa, ibadah break ya. Nah, itu banyak kita lakukan gitu, karena ya itu tadi udah mulai apa namanya jenuh gitu. Itu di hari keempat ya. Total perjalanan kita itu kurang lebih sekitar hampir 600-an kilometer. Mungkin teman-teman yang sudah mengikuti ya dari beberapa episode tahu season ini, season awal kami gitu ya, itu kurang lebih 500 kilo. Betul-betul pemula. Jadi kami nggak punya experience
perjalanan jauh ya. Jadi vlog ini khususon gitu ya bagi touringer pemula gitu ya, seperti saya. Jadi saya vaksinkan seperti saya pemula. Gitu. Tentunya dengan style dan gaya kami gitu ya. Sudah beda-beda gitu gaya touring dari teman-teman. Untuk sementara memang kami touring berdua karena itu yang paling bisa kami lakukan tadi. Untuk touring bareng teman-teman lain gitu ya dengan kami gitu ya, bisa aja, tapi gua sampaikan bahwa gua nggak mau repotin gitu. Tiba-tiba kami berhenti, kami ngeres gitu ya. Nah itu kami menolak secara halus karena kami nggak tahu batas kekuatan tenaga kami. Aduh, gua mati lagi. Touring ini juga sebenarnya pencapaian kami ya dalam touring ya, apalagi bersama pasangan kita ya. Banyak hal di touring ini yang itu pencapaian yang di luar nalar kita. Artinya gue ngerasa bahwa di pikiran kita gue nggak bakal sanggup tuh untuk menjalani ini semua gitu. Akan tetapi setelah kita jalani ternyata bisa, bahwa ada dalam potensi dalam diri kita jika kita push anti limit itu, bahwa itu bisa, ternyata itu bisa kita lakuin ya teman-teman ya. Dalam ya pelajaran hidup lah, sudah bilang itu banyak hal-hal yang ternyata dari touring ini dapat kita ambil hikmahnya gitu. Melatih kesabaran, kewaspadaan, taat lalu lintas juga gitu ya, disiplin waktu, kemudian manajemen waktu, kemudian kesehatan gitu. Itu betul-betul satu paket komplit kita melakukan. Itu kan hal yang sama juga kita lakukan di kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya outdoor gitu ya, misal naik gunung gitu ya. Gue juga masih dalam taraf belajar ya. Jadi untuk lokasi tempat banyak seperti ya, sama sekali gue masih belum kenali dengan baik gitu ya. Ini satu chapter ya ini dalam sebuah untuk explore lokasi-lokasi dengan cara bermotor. Gue mati lagi, emang habis kayaknya ya, habis baterainya.
Ya, ini kita sudah mau memasuki Cibarusak nih. Nah itu Saring. Nah ini kalau kita kiri teman-teman. Nah di sini teman-teman ada tempat ayam, enak juga teman-teman. Bisa jadi salah satu destinasi teman-teman juga kalau mau ke Jombang. Nah itu teman-teman. Tuh, kita bisa nyarap-nyarap gitu teman-teman. Ini gimana ya? Tuh, di sana gak? Asik ya. Nah, ini teman-teman, warung nasi Juhana. Nah, Bapak Juhana. Dekatnya tuh ada rumah di situ tuh. Tapi view-nya dong, lu makan ayam. Nah, menunya tuh nggak bisa lu beli satu-satu teman-teman. Lu harus beli satu ekor seperti ini. Wow, gede banget, porsinya banyak nih, gak habis kayaknya gua nih, paling gua bawa pulang buat anak-anak. Nah ini menu sambalnya nih, pada best. Boleh lah jalanannya kayak gitu, tapi kita harus reward diri kita dengan ini. Lalu lalang motor secara ini banyak sih makan puas. Warung nasi Juhana. Nah, tempatnya di sini teman-teman. Ayam bakar Juhana. Ayam bakar Juhana. Oke ya, sip. Ini jalan Trans Yogi nih teman-teman tuh. Jalan Trans Yogi tuh. Oke. Yuk, terima kasih Pak. Ya. Lanjut lagi, kawan-kawan. Tuh, belum nyala mic-nya itu ya. Oke, teman-teman semuanya, kita ada di Bulak Cafe, which is di sini adalah tempat kita memulainya, lagi dan kita akhiri lagi di sini. Oke ya teman-teman semua, terima kasih atas kebersamaannya dalam tur kita kali ini. Gua ngucapin terima kasih. Gue doakan juga teman-teman semua, semoga semua sehat, yang sakit segera sehat, dilancarkan pengobatannya, rezekinya lancar, dan hari-harinya selalu berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Bye-bye.